kami. Engkaulah alasan bagi setiap kami sehingga kami dimungkinkan ada di tempat ini. Terima kasih untuk kepercayaan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami bisa dipercayakan untuk melayani Tuhan. Kami percaya, kami mengimani apa yang sudah kami tabur di pagi hari ini tidak akan sia-sia. Hamba-Mu terkhususnya yang berdiri di tempat ini tidak lebih baik dari siapapun. Hamba ini tidak lebih baik dari siapapun, terlebih khusus untuk semua yang ada di rumah-rumah. Namun karena anugerah Tuhan yang memungkinkan hamba-Mu ada di tempat ini. Penyampaian kebenaran firman Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kuasa yang daripada Tuhan turun atas setiap kami dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga berkati jemaat yang di rumah-rumah yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Dalam keadaan seperti ini terpaksa kita harus ibadah online. Tapi saya yakin dan percaya karena anugerah Tuhan juga bisa memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Nah, di pagi hari ini kita akan berbicara tentang uang dan rasa cukup. Berbicara tentang uang dan rasa cukup. Sebenarnya saya mempersiapkan khotbah ini tentang uang dan rasa cukup. Bagi saya ada duka tersendiri. Kenapa saya katakan demikian? Pernah waktu lalu ada satu sosok ibu, dia mengatakan menurut saya. Waktu saya upload foto pegang uang, terus satu sosok mama, dia katakan pada saya, "Kak, jangan bermain-main dengan uang. Uang itu akan menjadi setan bagi kamu." Kurang lebih dia katakan seperti itu. Tapi dalam percakapan yang panjang, lalu saya mendapatkan banyak nasihat. Dari nasihat itulah yang terinspirasi saya untuk berbicara tentang uang dan rasa cukup. Berbicara tentang uang dan rasa cukup, tentunya uang itu adalah satu benda atau satu alat yang kerap dekat dengan kita, kerap hidup koheren dengan kehidupan kita. Satu ketika ada seorang pendeta, dia berkhotbah tentang uang juga. Dia berkhotbah tentang uang. Lalu dia bertanya kepada jemaat, "Jemaat, kalau semisalnya hari ini Anda diberikan uang sejumlah 1 miliar, apa yang Anda gunakan?" Setelah dia melontarkan pertanyaan seperti itu, sontak hampir seluruh jemaat terdiam. Namun ada satu ibu berdiri dan menjawab, "Pak Pendeta, kalau saya mendapatkan uang 1 miliar saat ini, 2% saya kasih untuk gereja. 2% saya kasih untuk membantu orang susah. 3% saya kasih untuk pelayanan misi." Lalu dia tanya kembali, "Kalau Pak Pendeta dalam posisi seperti saya, apa yang Pak Pendeta lakukan?" Lalu Pak Pendeta jawab dengan stabil. Maksudnya dengan tenang. Dia katakan, "Saya berikan 50% untuk gereja dan 50% untuk pelayanan misi." Jemaat pun terbingung-bingung. Lalu dia katakan, "Lalu Pak Pendeta dapat apa?" Pak Pendeta jawab, "Ya saya nanti menghayal lagi kan." Nah, keadaan demikian pun kerap kali terjadi dalam kehidupan kita. Baru menghayal saja, baru sebatas imajinasi saja, terkadang kita sudah pelit. Ini realitas yang menjadi acuan untuk kita belajar tentang uang dan rasa cukup. Mana yang lebih penting, antara uang kah atau rasa cukup kah? Ada yang katakan bahwa uang bukan segalanya, tapi kenyataannya segalanya butuh uang. Ada pun yang mengatakan bahwa uang tidak dibawa mati. Tetapi realitasnya, bukankah berapa banyak orang yang serasa mau mati ketika tidak punya uang? Ada yang mengatakan bahwa uang mendatangkan masalah baru dalam rumah tangga. Uang mendatangkan masalah baru dalam rumah tangga. Tapi realitasnya banyak masalah yang terselesaikan karena uang. Benar bukan? Ada pun yang mengatakan bahwa kalau sudah cinta
masalah uang itu urusan terakhir. Tapi betapa nikmatnya kalau cinta dibarengi dengan ada uang. Kadang uang pun bisa dibatasi dengan status sosial kita bisa ditentukan oleh uang. Itu berarti kehidupan kita sangat dekat yang namanya uang. Nah, maka untuk melihat pembahasan ini secara alkitabiah, kita melihat dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Saya ajak Bapak Ibu yang di rumah dan di tempat ini kita membaca bersama-sama 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Mulai ayat yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat yang ke-7, sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Ayat yang ke-8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat yang ke-9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang ke-10 menjadi poin penting bagi kita. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya berbagai-bagai duka. Kita bangun presuposisi atau kita bangun dasar berpikir dulu. Uang itu tidak menjadi salah menurut perspektif Alkitab. Uang tidak menjadi salah, tetapi yang menjadi salah itu kecintaan terhadap uang. Kecintaan terhadap uang itulah yang menjadi salah. Kita harus bangun dasar berpikir ini dulu. Kalau tidak kita akan merasa disesatkan. Itulah yang harus tertanam dalam pemikiran kita. Nah, kalau kita melihat dalam konteks ini, kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ini Paulus yang menulis. Jangan bilang Timotius yang menulis kitab 1 Timotius dan 2 Timotius. Itu dituliskan oleh Paulus. Kalau ada yang bilang dituliskan oleh Timotius, saya suruh Ibu Gembala tarik kembali sertifikat komnya. Nah, Paulus menuliskan ini untuk mengkritisi dan mengajarkan Paulus bahwa pada saat itu ada guru-guru palsu yang mengajarkan tentang pentingnya hal-hal materialis. Materialis dan materialisme itu beda. Kalau ada ismenya itu merujuk kepada paham. Kalau berbicara tentang materialis itu berbicara tentang kecenderungan. Nah, kecenderungan yang dibangun bukan hanya berdasarkan pemikiran mereka, tetapi lebih daripada itu sampai pada sikap hidup mereka secara secara utuh. Nah, ini yang diajarkan Paulus kepada Timotius, bahwa engkau harus menjadi berkat pun ketika berbicara tentang yang namanya uang. Nah, kita tahu bahwa kata cinta atau kata kasih yang digunakan dalam bahasa Yunani itu bervariasi. Ada philea, ada storge, ada eros, bahkan yang paling tinggi itu adalah agape. Nah, kalau berbicara dalam kata cinta di sini Paulus menggunakan kata philea. Nah, philea ini menarik. Kalau kita membahas lebih kritis tentang yang dimaksudkan Paulus tentang philea ini, philea itu adalah kecintaan yang dibangun dalam satu komunitas atau satu kelompok. Yang dibangun dalam satu komunitas atau satu kelompok seperti kita sahabat seiman. Nah, Paulus mau mengatakan bahwa di sini jemaat atau guru-guru palsu mengajarkan jemaat pada saat itu menggunakan uang itu sebagai subjek, bukan objek. Dia mau membedakan antara subjek dan objek, karena beda ya antara subjek dan objek. Artinya Paulus mau mengkritisi bahwa mereka itu sudah memprioritaskan uang bukan menjadi alat, tetapi menjadi tujuan. Alat dan tujuan pun beda. Menjadi alat, menjadi tujuan bukan menjadi alat. Inilah yang sedang dilihat atau disoroti oleh Paulus terhadap jemaat-jemaat yang masih muda itu. Sehingga Paulus memberikan satu kesimpulan atau satu presuposisi kecil bahwa uang akan menjadi hamba yang baik. Uang akan menjadi hamba yang baik ketika ditempatkan pada pribadi yang bijak, ketika ditempatkan pada pribadi yang takut Tuhan. Tetapi demikian sebaliknya, uang akan menjadi tuan yang jahat
ketika berada pada pribadi yang salah, ketika pribadi yang tidak mampu mengelola dengan bijak. Selanjutnya, Paulus memberikan presupposisi bahwa uang pun mampu menjadi pedang yang tajam ketika ditempatkan pada pribadi yang tidak bisa mengelola uang. Bahkan dikatakan pun kalau kita menyoroti Alkitab secara keseluruhan, iman kita pun akan menjadi mati. Saya pakai istilah mati. Mungkin kalau dalam teks-teks lain dikatakan menjadi sia-sia. Ketika pengelolaan uang kita tidak bijak, ketika pengendalian keuangan, mungkin kita yang bekerja sebagai wirausaha atau pengelola uang dalam rumah tangga, atau kita yang dipercayakan uang jajan, atau dipercayakan untuk mengelola uang dalam 1 bulan atau dalam jangka tertentu. Ketika kita tidak bijak, maka iman kita pun menjadi sia-sia, iman kita pun menjadi mati. Itu dampak yang kita temukan ketika kita tidak berakar pada hal itu. Pernah satu kisah di tempat saya, kalau dalam kebudayaan kita di sini namanya sinamot. Kalau di tempat saya, kebudayaan kami itu namanya belis. Satu ketika ada masih dalam rumpun keluarga saya pun mereka mau mengadakan acara adat proses pernikahan, dan itu harus dilalui dengan yang namanya belis. Dari pihak keluarga perempuan menekankan bahwa jumlah belis sampai pada prosesi pernikahan ditekankan kurang lebih 600 juta. Kurang lebih 600 juta. Bagi pihak keluarga laki-laki tentunya menjadi pikiran atau menjadi pesimis karena jumlah yang cukup besar, apalagi dengan keadaan ekonomi yang cukup di bawah rata-rata. Lalu mereka buat kesepakatan dengan ketentuan dari pihak keluarga laki-laki mengatakan bahwa kami akan berusaha dengan maksimal, asalkan saja kalau semisalnya dari pihak dari keluarga perempuan salah satu ada yang meninggal, entah itu bapaknya atau mamanya, kami tidak mengizinkan anak perempuan bapak ibu untuk pergi berkabung atau pergi untuk dalam keadaan duka bersama dengan keluarga besar. Lalu dari pihak keluarga perempuan menjadi pikiran, wah ini bagaimana, ketentuan mereka cukup berat. Kalau semisalnya saya sudah umur seperti ini dan semisalnya saya mati, anak saya pasti tidak bisa melihat saya yang terakhir kalinya. Lalu mereka berpikir lagi. Akhirnya dari pihak keluarga perempuan menurunkan, oke, untuk sampai pada prosesi pernikahan kita cukup membutuhkan 100 juta dan sah anak kita akan dinikahkan. Kita melihat dalam realitas ini bahwa uang pun terkadang menjadi masalah baru dalam rumah tangga. Uang pun kadang menjadi bumerang dalam rumah tangga. Apalagi orang yang baru nikah kan. Mungkin bulan madu itu cuma 1 bulannya aja. Setelah 1 bulan madunya sudah habis, tinggal lebahnya aja. Kalau tinggal lebahnya aja saling menyengat, saling sengat. Uang bisa menjadi masalah baru. Pernah satu kali Yesus diperhadapkan dengan satu dilema. Ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi datang membawa satu perempuan yang kedapatan berzina. Seorang perempuan yang kedapatan berzina. Lalu mereka mengatakan kepada Yesus, Guru, orang ini kedapatan berzina. Menurut hukum Musa dia harus dirajam pakai batu sampai mati. Yesus menjadi dilema. Kalau saya suruh rajam, berarti saya melanggar hukum kasih yang saya ajarkan. Kalau saya bilang jangan, saya melanggar hukum Musa. Karena dia menggenapi hukum Taurat. Lalu Yesus menjawab dengan satu kalimat yang menarik. Barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, mulailah lempari dia terlebih dahulu.
Lalu orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat satu persatu mulai pergi meninggalkan Yesus. Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi dia katakan kepada perempuan yang kedapatan berzina itu, dia bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia memberikan kesempatan yang baru bagi orang yang berdosa. Dia memberikan kesempatan yang baru. Sekarang saya mau tanya untuk Bapak Ibu yang di rumah. Kalau semisalnya ya, kita diperhadapkan dengan situasi yang demikian. Semisalnya Bapak dengan Ibu, salah satu di antaranya melanggar janji nikah atau tidak mengendalikan uang dengan bijak. Mampukah kita bertanya bahwa Mama, Ibu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi? Atau sebaliknya, Bapak, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mungkin sangat sukar demikian, bukan? Mungkin katakan bahwa Mama lagi, Ibu, pergilah dan jangan pulang lagi. Nah, hal demikian kadang kita jumpai pun di dalam rumah tangga Kristen. Di dalam rumah tangga kita, kadang kita pun jumpai hal demikian. Maka uang itu menjadi hal yang sangat signifikan. Tetapi yang lebih signifikannya lagi, cara pengendalian uang. Nanti kita bahas pada solusinya nanti. Saya selalu katakan pada teman-teman pemuda, ketika Tuhan menaikkan level finansial kita, dan ketika Tuhan menaikkan level finansial kita, dan kita menaikkan gaya hidup kita, maka kita menjadi Yudas modern. Ingatlah, Yudas itu adalah bendahara di antara ke-12 murid. Dia adalah seorang bendahara. Tetapi karena uang, kita makan karena uang, akhirnya dia meninggalkan Tuhan Yesus. Maka saya selalu menekankan bahwa ketika Tuhan menaikkan level finansial kita, jangan pernah menaikkan gaya hidup kita. Tetapi tetap stabil, kita tetap memprioritaskan. Tetap ingat mana keinginan, mana kebutuhan. Manusiawi, tidak bisa bedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Maka dari kisah ini kita mendapat satu cara berpikir bahwa uang mampu membeli obat, tapi tidak mampu menjamin kesehatan. Uang bisa membeli rumah, tapi tidak bisa membangun keluarga yang bahagia. Uang bisa membeli tempat tidur, tapi bukan tidur yang nyenyak. Uang bisa membeli kursi, tapi bukan sandaran yang kokoh. Tapi sandaran yang kokoh ada pada pribadi Tuhan Yesus. Bagian yang kedua kita bahas ada pada ayat yang ke-6. Kembali kita lihat ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saya mau garis bawahi tentang rasa cukup. Rasa cukup, kalau kita menyoroti dari kisah ini, Paulus memberikan satu solusi yang menarik dari kecintaan terhadap uang. Ketika kita sudah memprioritaskan uang yang secara berlebihan, maka Paulus memberikan solusinya, yaitu rasa cukup. Nah, kalau kita meneliti dalam teks-teks asli, karena Alkitab ini ditulis dalam bahasa Yunani, jadi kita harus meneliti teks-teks aslinya untuk mendapatkan lebih lagi makna-makna teologisnya. Nah, kata cukup di sini menggunakan kata autarkeias. Sekali lagi saya bilang, kata cukup di sini menggunakan kata autarkeias. Nah, apa arti autarkeias itu? Autarkeias itu berbicara tentang kepuasan batinia. Kepuasan batinia yang tidak dibatasi atau tidak diidentikan dengan keadaan kurang atau lebih. Itulah definisi tentang autarkeia. Tidak dibatasi dengan keadaan kurang atau dengan keadaan lebih. Jadi sekalipun saya kurang, sekalipun dalam keadaan lebih, saya tidak diidentikan dengan hal itu. Inilah jawaban terhadap guru-guru palsu yang mengajarkan kepada jemaat-jemaat pada saat itu tentang hal-hal yang bersifat material. Dan mungkin bisa dikatakan bahwa di era sekarang tentang teologi kemakmuran, prosperity gospel. Ini
ini yang Paulus memberikan solusi bagi orang-orang saat itu, bahwa yang lebih penting itu rasa cukup daripada hal-hal material itu. Karena sukar sekali kita temukan dalam kehidupan kita. Saya pakai istilah kita karena mungkin saya juga. Dalam kehidupan kita sangat sukar kita menemukan yang istilahnya cukup, atau sangat sukar kita mendapati kehidupan kita dengan keadaan autarkias, tidak dibatasi dengan keadaan kurang atau lebih sekalipun. Paulus mau mengatakan secara sederhana bahwa sikap kita terhadap berkat, sikap kita terhadap keuangan lebih penting daripada keuangan itu. Sekali lagi, sikap kita terhadap berkat, sikap kita terhadap keuangan lebih penting daripada berkat itu. Kita harus membedakan kedua hal itu. Banyak kita temukan kehilangan rasa cukup, bahkan dalam diri kita sekalipun, akan membuat kita menghalalkan segala cara. Kehilangan rasa cukup pun akan membuat kita selalu salah melangkah. Maka kita dapati bahwa ternyata rasa cukup itu diidentikan dengan bersyukur. Kenapa saya katakan demikian? Rasa cukup itu diidentikan dengan bersyukur. Karena bersyukur pun tidak dibatasi dengan keadaan kita dalam situasi apapun. Mungkin dalam kehidupan kita, keekonomian kita, dalam rumah tangga kita makin lama makin merosot. Tetapi ucapan syukur, tetapi autarkias itu membuat kita tidak dibatasi dengan keadaan seperti itu. Bahkan dalam keadaan seperti itu pun kita mampu mengangkat tangan, menaikkan pujian dan penyembahan kita. Maka itulah pribadi-pribadi yang sedang berpusat pada pribadi Kristus. Itulah pribadi-pribadi yang sedang mengandalkan Kristus dan tidak mengandalkan kepada hal-hal material tertentu. Satu ketika ada dua pasangan datang kepada seorang pendeta. Mereka sudah nikah bertahun-tahun. Lalu datang kepada seorang pendeta. Pak pendeta, kami sudah nikah bertahun-tahun, tapi sampai sekarang kami belum mempunyai anak. Lalu Pak pendeta tanya kepada dia, kalian mau mujizat besar atau mujizat kecil? Dia bilang, kami mau mujizat besar Pak pendeta. Kami mau yang sangat besar. Lalu dia bilang, asal Pak pendeta tahu, kami walaupun tidak punya anak, tapi kami sudah mengangkat anak. Dan sekarang dia sudah mau masuk ke jenjang SMA. Bertahun-tahun kami menyayangi dia. Bertahun-tahun kami mencintai dia. Dan kami berharap Tuhan akan memberikan anak bagi kami. Dengan rasa pesimis dia mulai tertunduk. Lalu Pak pendeta tanya sekali lagi, kalian mau mujizat besar atau mujizat kecil? Dengan optimis dia katakan, mau mujizat besar Pak pendeta. Dengan lantang Pak pendeta katakan bahwa sebenarnya mujizat besar sudah terjadi dalam kehidupan kalian. Mereka menjadi bingung-bingung. Lanjut Pak pendeta katakan, mujizat besar sudah terjadi dalam kehidupan kalian karena kalian mampu menyayangi anak orang lain seperti anak kalian sendiri. Kalau menyayangi anak sendiri itu biasa. Tapi kalau menyayangi anak orang lain seperti anak sendiri, itulah mujizat terbesar dalam diri kalian. Mereka pun tertunduk dan bingung-bingung. Tapi ingat, kisah ini tidak relevan atau tidak bisa dipakai dalam kisah istri. Mungkin ada yang katakan bahwa, Pak pendeta, kalau saya cinta istri saya itu biasa. Kalau saya cinta istri orang lain, itu mujizat besar. Itu salah. Jadi kisah ini tidak bisa dihubungkan atau tidak relevan dalam kisah istri atau kisah suami. Maka itu menjadi bahaya. Nah, kadang dalam diri kita lupa dengan keadaan kita lupa dengan autarkias yang ada di dalam diri kita, sehingga kita meninggalkan rasa cukup, sehingga kita meninggalkan ucapan syukur yang sesungguhnya. Karena ucapan syukur yang sesungguhnya
berpusat pada pribadi Kristus. Mungkin keadaan kita saat ini ada yang udah opung-opung, ada yang udah mulai 50-an, 40-an, sudah merasa aduh Tuhan, saya kok makin lama umur saya makin dekat dengan Tuhan. Ada lagunya, Tuhan angkat dirinya lebih cepat, lebih baik. Nah, ada yang mungkin mengatakan bahwa Tuhan, kok keadaan saya sudah seperti ini? Apa yang harus saya tinggalkan bagi anak-anak saya? Hidup masih dikontrakan. Apa yang mau saya tinggalkan bagi anak-anak saya? Cuman hanya satu kendaraan bagi mereka. Masa depan mau sampai di mana anak-anak saya? Banyak yang berpikir seperti itu. Harus ada hal-hal material, hal-hal materi yang ditinggalkan bagi anak-anak, yang ditinggalkan bagi cucu-cucu, atau yang ditinggalkan bagi orang-orang yang kita sayangi. Tetapi kadang kita lupa hal yang penting untuk kita tinggalkan bagi orang yang kita cintai adalah teladan iman. Teladan iman itu adalah menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Teladan iman yang paling penting itu, yaitu autar kias itu. Bahwa keadaan kita tidak dibatasi dengan situasi apapun, dengan keadaan kurang ataupun berlebihan. Sadarlah autar kias itu dalam kehidupan kita. Sadarlah autar kias itu dalam rumah tangga kita. Sadarlah autar kias itu dalam semua aspek kehidupan kita. Jangan banggakan diri kita dengan situasi saat ini. Jangan banggakan diri kita dengan banyak hal material yang sudah kita punya. Tetapi autar kias itu harus menjadi gaya hidup kita. Autar kias itu harus tertanam dalam kehidupan kita sehingga menjadi karakter. Itulah pribadi yang Yesus mau. Itulah pribadi yang diajarkan oleh Alkitab. Ketahuilah bahwa bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukur yang membuat kita bahagia. Sekali lagi saya mau katakan, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukur yang membuat kita bahagia. Ketika kita lupa menaikkan syukur kita, maka kita sedang gagal dalam hal apapun. Secara khusus berbicara dalam konteks yang dimaksudkan Paulus di dalam kisah yang kita baca tentang uang. Pengelolaan uang yang bijak, pengelolaan uang yang tepat selalu berada pada pribadi yang takut Tuhan. Mungkin ada yang katakan, aduh Bang Tony, keadaan seperti ini berbicara tentang uang, capek deh. Dalam keadaan sulit seperti ini, datang berbicara tentang uang dan lain sebagainya. Capek. Tidak. Bagi saya, Alkitab itu relevan dalam segala zaman, bahkan dalam segala keadaan kita. Mungkin di sini menuntun kita kepada pemahaman yang tidak boleh lebih untuk mencintai uang secara berlebihan. Karena kembali kepada dasar berpikir kita tadi bahwa uang itu tidak dosa. Uang itu tidak masalah, tidak menjadi masalah. Banyak uang pun tidak menjadi masalah, tetapi kecintaan akan uang itu. Makanya tadi kita melihat tentang kisah cinta yang dimaksudkan Paulus menggunakan kata philea itu. Ketika uang menjadi subjek dalam kehidupan kita, bukan menjadi objek. Ketika uang menjadi tujuan, maka itu kesalahan yang ada pada kita. Seharusnya dia hanya menjadi alat. Mungkin menjadi ansila. Sadarlah dalam keadaan kita. Introspeksilah dalam keadaan kita. Sejauh ini, dalam perjalanan hidup saya, dalam perjalanan karir saya, dalam penempatan kehidupan saya, keterlibatan terhadap Tuhan itu dibangun di atas ucapan syukur kita. Mungkin hari ini kita belum melihat dampak dari apa yang kita naikkan. Mungkin hari ini kita belum melihat dampak dari apa yang sudah kita tekunkan selama ini. Tetapi percayalah, janji Tuhan tidak pernah sia-sia. Ketika ada perintah, maka ada janji. Dan dua hal itu akan berjalan bersamaan. Tuhan memberikan perintah bagi kita bahwa keadaan cukup itu lebih penting. Sikap kita terhadap berkat lebih penting dari berkat itu. Jangan gantikan dengan hal-hal yang lain. Itu yang utama. Kebahagiaan bukan menentukan
ucapan syukur kita. Tapi ucapan syukur kita yang menentukan kebahagiaan kita. Ketika kita perbanyak ucapan syukur, maka kita sedang memperbanyak kebahagiaan kita. Renungkanlah, pikirkanlah apa yang kita sering katakan. Ketika kita sering katakan hal-hal yang tidak baik, ketika kita sering mengungkapkan hal-hal atau mengungkapkan syukur kita yang menyimpang dari tujuan-tujuan Tuhan, maka secara tidak sadar itu menjadi gaya hidup kita. Dan ketika sudah menjadi gaya hidup kita, tanpa kita sadari, itu sudah menjadi karakter kita. Ketika sudah menjadi karakter, maka itu akan terus tertanam dalam pribadi. Perhatikanlah apa yang kita bangun di hadapan Tuhan. Jangan lalai, jangan tinggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Hari ini, dalam keadaan ini, COVID makin tinggi, makin naik. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Naikkan syukur kita, terus tertanam dalam pikiran kita bahwa autarkias itu, rasa cukup itu harus menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Walaupun dalam keadaan sulit, seperti definisinya, bahwa kepuasan batinia yang tidak dibatasi dengan rasa kurang atau rasa berlebihan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang pemusik maju ke depan. Bapak Ibu yang di rumah, sejenak kita merenungkan keadaan kita. Sejenak kita memikirkan keadaan kita saat ini. Walaupun dalam situasi kita semakin lama semakin menurun. Walaupun kita mulai gelisah, mulai berpikir, apa yang harus saya tinggalkan bagi keluarga saya, apa yang harus saya tinggalkan bagi anak-anak saya. Percayalah, jika ucapan syukur itu kita terus naikkan di hadapan Tuhan, maka itu akan menjadi teladan iman bagi anak-anak kita. Itu akan menjadi teladan iman bagi siapapun yang kita cintai. Pahamilah itu dan imanilah itu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Tiada bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama
menjadi doa kami. Ini menjadi harapan setiap kami. Karena kami percaya, karena kami mengimani apa yang sudah Tuhan janjikan. Tidak akan Tuhan biarkan bagi setiap kami. Ini doa kami. Ini harapan kami. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah yang tak bisa. Boleh naikkan tangan dalam keadaan berdiri. Kami tahu bahwa keadaan dunia apapun tidak mampu menggantikan kecintaan kami terhadap Tuhan. Tidak mampu menggantikan kesetiaan kami terhadap Tuhan. Ini menjadi doa setiap kami. Ini menjadi harapan setiap kami. Tuhan berkati semua jemaat yang ada di rumah-rumah dan yang ada di tempat ini. Karena kami percaya dan kami mengimani Allah yang sudah memberkati kami di tempat ini. Allah yang sama juga akan memberkati setiap jemaat yang ada di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan. Biarlah di akhir pekan ini kami menikmati anugerah Tuhan dengan rasa ucapan syukur yang lebih. Kami terus menikmati dengan ucapan syukur yang lebih lagi. Sehingga itu menentukan kebahagiaan kami di hadapan Tuhan. Ini doa kami, ini harapan kami. Di dalam nama Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Haleluya. Baik, kita akan